Assalamualaikum teman-teman. Jadi buat sobat JNTV yang belum tahu, podcast hari ini kita akan membahas mengenai musik-musik gitu ya, karena di sebelah aku itu adalah orang yang gemar dengan musik dan dia adalah sound engineer. Jadi perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Virgiawan Eka. Saya biasa dipanggil Virgi. Saya berprofesi sebagai audio engineer dan sudah gitu. Kesibukannya sekarang apa nih? Kesibukannya yang pertama adalah kuliah, yang kedua sebagai pekerjaan saya sound engineer gitu. Saya ada beberapa banyak kegiatan kesibukan lah gitu. Jadi sebagai audio engineer ini itu hobi atau gimana nih? Hobi awalnya hobi. Kalau diomongin dari awal tuh sebenarnya suka dulu, baru ngulik gimana sih cara jadi engineer, jadi produser musik tuh gimana sih, cara bikin musik tuh gimana sih, dari kayak kepo-kepo dulu, baru saya terjun ke istilahnya mainan aplikasi yang namanya DAW atau Digital Audio Workstation. Itu aplikasi khusus buat audio engineering gitu. Dan lama-lama jadi Suka gitu ya? Jadi kerjaan gitu. Ya, bagus sih sebagai mahasiswa, terus ada kerja sampingan gitu ya. Nah terus tadi kan udah dibilang berarti otodidak ya, belajar sendiri ya tadi. Belajar sendiri. Nah menurut kamu nih keterampilan apa aja yang paling penting dimiliki seorang sound engineer? Keterampilan apa? Yang pertama sebenarnya bukan keterampilan. Yang pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah kemauan. Jadi kebutuhan tuh ya mungkin kebutuhan duniawi, kebutuhan kita misal kayak pengen kerjaan yang kayak gini-gini yang bisa menghasilkan. Lalu yang kedua adalah kemauan. Yang kemauan tuh ya namanya kita nggak mau sama mau kan beda. Kalau kita nggak mau tapi terpaksa adalah ya sia-sia lah gitu. Pasti ada rasa keberatan juga dalam diri. Betul. Terus selama jadi audio engineer, itu tuh udah ada karya-karya yang dibikin gitu? Kalau karya-karya yang sekelas sekelas industri itu masih belum ya, tapi sekelas kayak tugas-tugas kuliah yang melibatkan iklan tuh kan ada jinglenya gitu-gitu. Saya istilahnya bisa terjun di situ lah, kayak misal teman-teman mau bikinin jinglenya, aku bisa gitu. Terus kayak misal lagu-lagu dari orang itu kadang aku juga ngambil kayak jadi mixing engineer, mixing mastering gitu. Produksi musiknya juga ya tuh. Terus pernah ada ini nggak, kerjasama gitu sama perusahaan? Sama perusahaan boleh lah, mungkin JNTV bisa. boleh ya. Kebetulan ada juga nih, kan JNTV ada ininya ya. Kayak mengelola musik sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan mau mixing itu boleh lah kontak Mas Virgi ya. Boleh Pak Nanang katanya. Boleh. Oke, boleh. Kalau kerjasama tuh lebih ke kayak personal, kayak band kecil-kecilan yang baru mulai tuh sering. Berarti kalau baru rintis gitu ya? Tapi kalau perusahaan mungkin JNTV jadi yang pertama mungkin bisa. Bisa, ntar coba dulu ya digobelin. Oke. Terus bagian favorit sebagai sound engineer gitu lah? Apa? Jadi bagian favorit dari kamu menjadi sound engineer? Favorit tuh awalnya sound engineer itu asik ya, tapi lama-lama kalau jadi kerjaan itu ya, karena kalau kerjaan tuh kan ada ini ya, kayak goalsnya gitu. Ada goalsnya, ada tekanannya juga. Kalau bikin bass itu kan nggak ada tekanannya, nggak ada pressure-nya lah.
Bener sih. Favoritnya adalah ya seru aja sih. Cuma emang secara teknisnya tuh apa ya, bikin berisik aja. Maksudnya kamar kan, maksudnya saya di kos gitu kan, kadang berisik gitu kan. Mungkin itulah. Sebelum pertanyaan terakhir, aku mau ngomongin, kayaknya aku pernah denger ya lagu yang kamu buat sendiri. Itu apa tuh judulnya? Iya, nggak mungkin bapak saya bikin. Ya, coba itu ceritain tuh lagunya. Jadi lagu, wah, mungkin bisa dicek di Spotify. Oh ada ya? Ada Virus spasi G gitu, Virgi itu bisa dicek di Spotify sama ya mungkin Apple Music ada. Yang digital platform tuh banyak. Ada berapa lagu tuh? Berapa ya? Hitungin sendiri aja deh, aku lupa ya soalnya. Kalau aku lagu tuh kebetulan sama apa ya, kayak 11-12 sama kisah hidup lah. Kisah hidup tuh ya galau gitu. Galau. Jadi semuanya galau gitu. Jadi lagu galau tuh, jadi Virgi tuh G-nya galau gitu. Oh, Virgi tuh G-nya galau. Tuh. Aku baru tahu ya, ternyata G-nya tuh galau. Jadi ini pertanyaan terakhir nih. Goals kamu apa nih ke depannya? Goalsnya adalah kaya. Bisa kaya, bisa hidup dari musik, tapi mungkin entah ya, hidup di Indonesia kalau hidup sama musik, maksudnya industri musiknya mungkin harus benar-benar yang ngejar ngejar industri banget lah. Kayak misal sekarang kan lagi booming-boomingnya lagu-lagu pop, lagu-lagu indie folk, lagu-lagunya yang akustik tuh ya inilah, naik lah. Tapi kalau lagu-lagu yang yang kayak rap, musik hip hop, R&B gitu masih mungkin peminatnya ada, tapi nggak sebanyak musik pop gitu. Ya goalsnya adalah bisa hidup dari musik gitu. Bagus. Bisa hidup dari hobi sendiri ya, itu lebih bahagia sih. Bahagia nggak? Sejauh ini belum. Oh, berarti nanti semoga bahagia dengan pasangannya. Amin. Udah ada pasangan? Cek DM aja. Apa nih Instagramnya? DM. Oh, Instagramnya @vvrgxx. Maksudnya vvrgxx. Follow guys, ntar siapa tahu bisa ada yang mau kerja sama bisa tuh di follow, terus DM. Jadi ini pesan-pesan buat generasi anak muda yang bingung nih dia mau ngapain gitu, nggak punya passion gitu, apa nih pesan-pesannya? Mana ya? Ya kalau orang yang nggak punya passion, minimal membantu orang tua. Ya. Terus jangan malas aja. Kalau malas nanti kayak saya juga agak malas ya. Cuma hidup harus berjalan gitu, jangan malas-malasan gitu. Asik. Jadi pesan-pesannya nggak boleh males buat kalian generasi muda ya, karena kalian tuh masih muda, harusnya punya banyak bakat-bakat yang harus dikembangkan gitu. Seperti ya contohnya Mas Ferdi ini punya bakat mixing, jadi dia harus berkecimpung gitu kan. Berkecimpung di dunia musik. Oke, kayaknya cukup ya buat obrolan santai hari ini. Jadi semoga kalian semua sehat-sehat dan semangat terus buat menjalani hidup yang sangat sulit ini. Jadi ya dadah, thank you yang udah nonton. Tunggu nanti podcast selanjutnya.